Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salat di dalam Islam merupakan salah satu tiang agama yang keberadaannya sangatlah penting. Oleh karenanya, wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan salat 5 waktu. Perintah ini sudah tertera di dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menunaikan salat 5 waktu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Yang ketiga, menunaikan zakat, yaitu dengan membayar zakat, baik zakat mal, harta, dan zakat fitrah. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Oleh karenanya, salat merupakan pondasi agama yang harus selalu dikokohkan keberadaannya. Lantas apa saja 17 dosa yang diterima bagi seorang muslim yang sudah meninggalkan salat 5 waktu? Yang pertama, mendapat dosa lebih besar dari dosa lain. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullah, kaum muslim bersepakat bahawa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Ini mengartikan jika seseorang yang sudah meninggalkan salat dengan sengaja atau tidak sengaja harus siap menerima hukuman yang bahkan jauh lebih besar dari dosa lainnya, sebab masuk ke dalam jenis dosa besar di dalam Islam. Yang kedua, meninggalkan salat karena malas. Apabila seorang muslim meninggalkan salat karena malas namun tetap yakin betapa pentingnya salat dan wajibnya salat, maka ada 3 perkara di antara para ulama mengenai hal ini, yakni harus dibunuh karena dianggap sudah murtad atau keluar dari Islam. Pendapat kedua adalah menyatakan jika seseorang meninggalkan salat harus dibunuh dengan cara hukuman had, akan tetapi tidak dihukumi kafir. Dan pendapat ketiga adalah fasik atau sudah berbuat dosa yang besar dan harus dipenjara sampai mau melaksanakan salat 5 waktu. Yang ketiga, akan menemui goyah kecuali bertaubat. Seseorang yang sudah meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu duniawi, maka kelak akan menemui goyah kecuali jika sudah melakukan pertaubatan seperti melakukan salat taubat, beriman, dan juga memiliki amal saleh. Goyah sendiri merupakan sungai di Jahannam yang memiliki makanan sangat jijik dan sangat dalam tempatnya, yang menjadi tempat bagi orang yang tidak mau salat dan hanya mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Yang keempat, bukan merupakan saudara seiman. Allah juga sudah memberikan peringatan dan menghubungkan antara persaudaraan yang terjalin dengan sesama muslim yang sudah menjalankan salat. Apabila salat tidak dikerjakan, maka ini mengartikan jika orang tersebut bukanlah saudara seiman dan konsekuensi yang harus diterima. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10.
Yang kelima, melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, jika yang menjadi pemisah di antara seorang hamba dengan kekufuran dan juga keimanan adalah salat. Jika salat ini sudah ditinggalkan, maka ini mengartikan orang tersebut adalah melakukan syirik. Yang keenam, sudah menjadi orang kafir. Seorang muslim yang sudah meninggalkan salat 5 waktu maka tidak menjadi bagian dari Islam dan hukumnya adalah kafir atau sudah keluar dari Islam, seperti yang sudah disepakati para sahabat yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab As-Salah. Yang ketujuh, berada 30 tahun di dalam neraka. Seseorang yang meninggalkan salat subuh maka nantinya akan masuk ke dalam neraka selama 30 tahun, yang berarti sama dengan 60.000 tahun saat di dunia. Dan ini terjadi jika satu kali saja meninggalkan salat, sehingga dilipat gandakan jika dilakukan selama beberapa kali, dan menjadi salah satu dosa meninggalkan salat subuh. Yang kedelapan, dosa sama besar dengan membunuh. Seseorang muslim yang meninggalkan satu kali saja salat asar yang merupakan salah satu dari salat 5 waktu, maka dosanya sudah sama besar dengan membunuh 10.000 umat muslim, sehingga jika dilakukan secara berulang kali, ini mengartikan kita sudah banyak membunuh umat muslim. Yang kesembilan, dosa sama dengan berzina dengan orang tua. Seorang muslim yang sudah meninggalkan salat maghrib sebanyak satu kali saja, maka dosanya sudah sama seperti berbuat zina dengan orang tua. Yang ke-10, tidak mendapat ridha Allah. Meninggalkan salah satu salat 5 waktu, yakni salat isya, akan mendapatkan dosa, yaitu tidak akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal selama di bumi dan di bawah langit, serta tidak dapat mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan minum. Yang ke-11, siksa sakratul maut lebih berat. Seseorang muslim yang meninggalkan salat 5 waktu akan mendapatkan siksa saat sakratul maut, yakni akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan yang sangat hina, meninggal dalam keadaan lapar dan juga meninggal dalam keadaan haus. Na'udzubillah min zalik. Yang ke-12, siksa dalam alam kubur lebih besar. Seorang muslim yang sudah meninggalkan salat 5 waktu juga akan mendapatkan dosa besar dan juga akan disiksa dalam alam kubur yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak meninggalkan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan kuburannya dalam keadaan yang paling sempit, dan kuburannya akan sangat gelap serta akan terus disiksa tiada henti sampai akhirnya hari kiamat datang. Yang ke-13, siksa meninggalkan salat saat bertemu Allah. Umat muslim yang meninggalkan salat 5 waktu juga akan mendapat siksa pada saat nanti ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia akan dibelenggu oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang orang tersebut dengan kasih sayang dan tidak akan memberi ampun atas semua dosa yang dilakukannya, sehingga akan mendapatkan azab yang sangat pedih di neraka. Yang ke-14, siksa dunia meninggalkan salat fardu. Seseorang yang meninggalkan salat fardu akan mendapatkan 6 macam siksa selama hidup di dunia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi berkat umur orang tersebut, dipersulit urusan rezeki, menghilangkan tanda atau cahaya dari wajahnya, tidak mendapatkan tempat dalam Islam. Amal kebaikan tidak akan menghasilkan pahala, dan juga tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sudah memanjatkan doa agar keinginan tercapai sekalipun. Yang ke-15, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja, tidak sengaja, malas atau ulasan lainnya juga akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan kehinaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, sehingga sudah bisa dipastikan menjadi salah satu orang yang tidak sukses baik di dunia maupun di akhirat. Yang ke-16, digantung dengan rantai sepanjang 7 hasta. Dalam sebuah riwayat dikatakan jika siksaan yang akan diterima bagi mereka yang meninggalkan salat sangatlah kejam, di mana langit akan terbuka
dan malaikat akan datang sambil membawa rantai sepanjang 7 hasta yang akan digunakan untuk menggantung orang yang tidak melaksanakan salat. Tidak berhenti sampai di sini, namun akan dimasukkan juga rantai tersebut melalui mulut dan dikeluarkan melalui dubur. Dan malaikat juga akan mengumumkan jika itu merupakan balasan bagi orang yang sudah menyepelekan perintah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ke-17, lebih besar dari dosa zina. Zina yang sudah dilakukan seseorang sebelum ia menikah maka akan dirajam di hadapan penduduk sebanyak 100 kali. Apabila yang berbuat zina dilakukan pada kehidupan setelah menikah, maka hukumnya adalah seseorang yang sudah menikah akan dirajam sampai mati. Meskipun dosa zina adalah dosa yang paling besar dan dianggap sangatlah hina, akan tetapi masih bisa diampuni meskipun merupakan hal yang sulit dan harus melakukan amalan penghapus dosa zina. Perlu diketahui jika dosa meninggalkan salat waktu lebih besar 1000 kali dari dosa zina di dalam Islam tersebut, dan nantinya akan mendapatkan hukuman berupa murka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan yang dapat saya berikan. Marilah sama-sama kita senantiasa untuk melaksanakan salat 5 waktu dengan benar dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita semua dan menjauhi 17 dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.